Saudara-saudara, kita belajar akan firman daripada Tuhan. Kita kerap kali, saudara, kalau belajar akan firman daripada Tuhan, kita tidak belajar daripada keseluruhannya. Maka dari itu pada sore hari ini kita buka belajar firman Tuhan, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang menyenangkan hatinya Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-10, Lukas pasal 10, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Kerap kali firman Tuhan ini sudah banyak kali dengar, tetapi kita belajar, coba kita lihat apa yang terjadi dengan kita. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, kalau kita dengar firman Tuhan begini dan kita sudah membaca, kira-kira kalau saudara saya tanya, saudara kepingin jadi Marta atau Maria? Hah? Pasti jawabannya semua Maria, betul enggak? Enggak ada yang mau jadi Marta loh. Padahal kalau saudara cepat-cepat jawab, saudara itu sebetulnya enggak ngerti keadaanmu sendiri. Setelah nanti ini kita dengar firman Tuhan dan apa yang Tuhan berikan kepada kita, coba kita nanti jawab, saudara itu Maria atau Marta? Ya? Nah, kita perhatikan, semua kepingin kayak Maria. Karena apa? Karena membacanya cuma sebagian kecil. Sebab pikirnya, wah, kalau jadi Maria itu lebih enak. Karena apa? Di sini dikatakan Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Hanya itu toh. Maria duduk di kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, kamu lihat, kelihatannya Maria itu paling enak. Dan di sini Tuhan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi, gampang enggak jadi Maria? Nah, makanya kamu kepingin jadi Maria, karena apa? Pikirmu gampang. Nah, dengerin semua ya. Tuhan Yesus berkata, "Apa gunanya kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak melakukan firman-Ku?" Nah, kira-kira yang duduk diam di situ, di sini semua ini percaya enggak sama Tuhan? Percaya toh? Nah, tetapi mengapa Tuhan Yesus berkata, "Apa gunanya kamu panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan firman-Ku?" Loh, apa orang yang duduk di sini ini apa enggak duduk diam di bawah kaki Tuhan dengerin firman? Betul lah. Hah?
Padahal yang dimaksud Tuhan kepada Maria bukan itu. Itu baru Maria permulaan. Kalau cuma orang Kristen, cuma duduk diam di bawah kaki Tuhan dan cuma mendengarkan firman, lumayan Marta daripada Maria. Loh, coba saudara datang. Saudara datang, umpamanya saya saja, ya, kalau saudara nanti repot. Saya datang bawa firman. Di sini ya tah. Nah, lalu semuanya ini jadi Maria semuanya. Maria ini loh, Maria yang cuma sekedar duduk diam dengar. Saya capek, ngomong capek, lapar. Kan jadi Maria, Pak. Tidak ada yang ngasih minum, tidak ada yang ngasih makan. Semua cuma mau dengar, habis itu pulang semua. Lebih baik Martanya, buat saya lebih baik Martanya atau Maria? Lumayan Marta. Kenapa? Ngasih minum, ngasih makan, betul enggak? Hah? Sebabnya apa? Saudara nangkapnya cuma sebagian. Nah, kalau nanti saudara sudah dengar dan tahu, saudara, waduh kok susah sekali ya ternyata ya jadi Maria. Padahal saudara kepingin. Nah, di sini kenapa Tuhan Yesus berkata kepada Maria dan Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Sebab di sini Tuhan berkata, Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan dan terus mendengarkan firman Tuhan. Apa artinya? Marta itu mendengar firman Tuhan sebagian-sebagian, lalu tetapi Maria mendengarkan keseluruhannya. Ini yang pertama. Yang pertama ini. Nah, sekarang saya tanya, langkah yang pertama saja, saudara ini mendengar firman Tuhan sebagian-sebagian, membaca firman Tuhan sebagian-sebagian, atau keseluruhannya? Sudah dari Kejadian sampai Wahyu? Ayo, yang lain mana? Yang lain mana? Yang lain mana? Yang lain sebagian-sebagian atau seluruhnya? Baru sebagian-sebagian. Marta. Nah, yang sudah keseluruhnya, Maria permulaan. Loh, jadi dua-dua sama, ya dah. Langkah yang pertama Maria yang membaca seluruhnya itu sudah benar, tapi belum tentu akhirnya. Maka dari itu perhatiin, saudara ini mau jadi orang Kristen yang benar-benar meningkat terus atau statis? Meningkat. Kalau ditanyai, meningkat. Nah, nanti perhatikan ya. Nah, langkah pertama Maria mendengarkan terus-menerus keseluruhannya. Nah, kira-kira pada waktu pertama kali Maria mendengar keseluruhan firman Tuhan itu dia ngerti enggak? Enggak ngerti. Tapi masukkan. Makanya saya selalu katakan apa? Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu terus. Setia. Enggak ngerti Pak, enggak apa-apa. Tapi saudara bilang apa? Loh Pak, enggak ngerti ya Pak. Lebih baik dengar sebagian-sebagian sambil melayani. Nah, saya bilang itu baik karena itu Marta. Permulaan memang baik Marta. Sebab Alkitab berkata, Maria telah memilih bagian yang Nah, jadi kalau terbaik, bagiannya Marta itu baik enggak? Nah, baik enggak? Baik. Kamu bilang enggak baik. Enggak ada di sini. Maria melakukan yang terbaik, tapi Marta melakukan yang baik, bukan kurang baik, baik. Tapi Tuhan itu karena Allah yang Maha Kuasa, Dia tahu hatinya siapa? Maria. Dan apa yang akan dilakukan oleh Maria, Yesus sudah tahu.
Makanya dia mengatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tetapi saudara kepingin, tapi saudara belum ngerti. Makanya bilang, ya aku kepingin. Nah, nanti kalau sudah terang, kamu katakan mampu enggak kamu? Belum tentu, saudara. Sebab apa? Tuhan Yesus ngomong sama saya. Yusa, 90% orang Kristen tidak menjadi Maria. Tapi 90% orang Kristen menjadi Marta. Loh, sedikit Tuhan. Iya. Ini diungkapkan lagi. Waduh Tuhan, makanya susah ya Tuhan. Susah, jangan kira gampang. Kalau masuk surga tok gampang, selamat gampang, ngemper gampang. Tapi kalau untuk jadi Maria, bukan hal yang gampang. Nah, kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus mau supaya saudara memulai dengan langkah yang benar. Dan mengakhiri dengan langkah yang benar. Bukan permulaannya, tapi akhirnya. Nah, apa? Permulaan daripada Maria dan Marta, mengapa dua peristiwa ini ditulis? Karena Tuhan mau memberikan contoh dan pelajaran bagi saudara dan saya, bahwa setiap orang di dalam dunia mengalami pencobaan, musibah, ujian, semuanya sama di hadapan Tuhan. Karena yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Nah, setelah Tuhan Yesus mengajar kepada Maria dan Marta, bedanya Marta mendengar sebagian-sebagian, Maria mendengarkan seluruhnya. Setelah semuanya ini terjadi, Tuhan mulai menghadapkan Maria dan Marta dalam satu peristiwa. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal 11 ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyakanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, saudara, dua orang ini, Maria dan Marta, dua-duanya punya saudara cuma satu. Nah, jadi kalau saudaranya laki-laki satu itu sakit, kira-kira susahnya orang dua ini sama enggak? Sama, perempuan lakinya cuma satu. Saudaranya laki-laki cuma satu. Jadi susahnya pasti sama. Nah, makanya kedua-duanya ngirim kabar kepada Yesus. Di sini dikatakan enggak satu, dua-dua. Nah, pada waktu keduanya ngirim kabar kepada Yesus, dia mengatakan, Tuhan, orang yang engkau kasihi sakit. Lalu ayat 4 berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara perhatikan, Yesus sengaja tinggal. Jadi akibatnya Lazarus mati. Nah, kira-kira kalau saudara jadi Maria atau Marta, kebingungan enggak? Bingung enggak? Sebab apa? Kenapa kok masalah ini sengaja ditulis Tuhan dan peristiwa ini sengaja dibuat contoh? Karena manusia di dalam dunia ini yang paling berat ujiannya adalah kematian. Kalau kehilangan harta, bisa dicari. Ya toh? Kehilangan istri,
bisa ganti, lo betul enggak? Kehilangan suami, bisa ganti. Kehilangan anak, bikin lagi. Lo ya, lo betul enggak? Tapi kalau kehilangan dirimu mati, game, enggak ada yang nyambung lagi, betul enggak? Makanya Tuhan tulis khusus ini memberi contoh Lazarus mati. Ini peristiwa yang paling berat buat manusia hidup. Nah, di sini dikatakan pada waktu Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, dia sengaja. Mengapa? Karena di sini dikatakan oleh sebab penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Rela enggak, saudara? Kalau Tuhan tidak menjawab, musibah itu terjadi dan justru membawa kematian. Tapi karena anak Allah, nama Yesus akan dimuliakan. Rela enggak? Nah, enggak gampang toh? Enggak gampang toh? Iya, saudara, karena apa? Enggak masuk ke dalam firman yang lebih dalam dan pengungkapan yang lebih dalam, kita kerap kali cuma, oh enak jadi Maria. Duduk diam di bawah kaki Yesus. Dengerin tok. Macet, saudara tahu enggak? Sebab demikian engkau mendengarkan, mendapatkan musibah, engkau akan mengalami satu kenyataan. Sebab kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tidak jawab. Nah, kalau Tuhan tidak menjawab, Allah tahu enggak? Sudah dengar doamu apa belum? Nah, kenapa tidak dijawab? Hah? Belum waktunya. Karena nama anak Allah akan dimuliakan. Rela enggak bayar harganya? Rela? Rela. Maka dari itu coba perhatikan. Setelah kedua orang ini menghadapi musibah yang sama dan Lazarus mati dikubur, apa yang dilakukan oleh mereka? Kalau orang menghadapi kematian, orang tetangga-tetangga datang enggak? Nah, dua orang berbeda. Marta tetap melayani sibuk-sibuk. Mariana nangis. Kira-kira baik mana? Ayo. Baik Marta. Langkah kedua, baik Marta. Langkah pertama, orang datang kasih makan, kasih minum. Langkah kedua menghadapi musibah, baik Marta. Kalau sedang susah, jangan duduk diam, nanti bisa gila. Cari kesibukan, habiskan waktu, betul enggak? Hah? Langkah kedua, baik Marta. Masih lumayan sama Marta. Maria nangis, duduk diam di bawah kaki Yesus, nantikan Yesus. Nah, pada waktu setelah 2 hari Tuhan Yesus datang. Datang. Nah, coba saudara perhatikan. Ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Maria? Duduk diam. Setelah duduk diam, sebentar lagi dia ketemu Tuhan juga. Nah, di dalam ayat yang ke-32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, perkataan Maria dan perkataan Marta sama enggak? Sama. Tapi apa yang berbeda?
Pada waktu mereka bertemu pertama kali, Marta ngapain? Marta tersungkur. Pada waktu dia ketemu tuh Yesus, langsung dia bilang apa? Tuhan, seandainya engkau di sini, saudaraku udah mati. Marta langsung negur Tuhan. Kenapa kok Marta kok negur Tuhan? Berani negur Tuhan. Sebab Marta dari pertama kali dia ketemu Yesus, sudah melayani Yesus. Sudah merasa berbuat baik sama Yesus. Coba saudara, kalau saudara itu ada pembangunan gereja, saudara sudah membantu gini, berani nggak ngomong pada panitia pembangunan? Kalau ada gini, oh itu gini, berani nggak ngomong? Tapi kalau orang yang nggak nyumbang, nggak apa-apa, berani ngomong nggak? Nah, saudara ini Maria atau Marta? Nah, ya. Kita kerap kali terhadap Tuhan berani menegur, berani membantah, berani ngomel. Karena merasa sudah berbuat baik, sudah melayani, sudah memberi, sudah berbakti, sudah baca Alkitab, sudah berdoa. Kurang apa? Kurang ajar enggak? Ayo. Lalu berkata apa? Tuhan, seandainya engkau di sini, saudaraku udah mati. Nah, saudara tahu, kita kerap kali tidak lebih daripada Marta. Kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan dibandingkan dengan keselamatan yang Tuhan beri, itu apa artinya? Tapi kita sudah berani ngomel, betul? Kecewa, betul? Lalu kalau doa tidak dijawab-jawab, Tuhan, engkau tidak menjawab, kurang apa aku? Ayo, baca Alkitab, sudah. Nah, sebab apa? Marta juga dengar firman, betul tidak? Pergi kebaktian, sudah. Doa, sudah. Kasih persembahan, sudah. Kurang apa? Lalu kalau dikasih tahu apa? Lebih luar biasa Marta ini. Coba kita lihat ayat yang ke-22. Tetapi sekarang pun aku tahu. Perhatiin saudara kata-kata ini. Tetapi sekarang pun aku tahu. Luar biasa ya. Bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Coba perhatikan jawaban Marta. Marta selalu bilang apa? Aku tahu. Aku tahu. Nah, saudara apa enggak kalau dikasih tahu, saudara coba periksa gini, aku tahu. Betul enggak? Karena kamu bilang apa? Sudah baca firman? Sudah. Kamu tahu firman? Tahu. Kehendaknya Tuhan bilang, iya. Tuhan berkata, saudaramu akan bangkit. Yesus jelas ngomong, saudaramu akan bangkit. Marta jawabannya apa? Aku tahu bahwa dia bangkit akhir zaman. Loh. Oh, Tuhan bilang bangkit sekarang kok tangdengannya akhir zaman. Karena apa? Perkataannya Tuhan tidak masuk dalam hati dan pikirannya. Tetapi firman Tuhan dinilai menurut pengertian Marta sendiri. Kenapa? Karena mengertinya sepotong-sepotong. Maka kalau engkau mengerti firman Tuhan sepotong-potong, mesti bikin ribut. Bantah-bantahan sama saudara seiman, bantah-bantahan sama pendeta. Kalau Pak, pendeta ini ngomong gini, saya pendapatnya gini, Bapak bagaimana? Itu sepotong-sepotong sih. Wong Marta sama Yesus saya bantah-bantahan. Yesus yang Allah sendiri dibantah.
saudaramu akan bangkit. Aku tahu. Kurang ajar, enggak lebih tahu dari Yesus. Loh, kira-kira saudara ini Maria atau Marta? Katanya kepengen jadi Maria. Nah, ini loh saudara, kita tidak sadar. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria? Demikian dia ketemu Yesus, dia tidak bicara lebih dulu. Tersungkur di bawah kaki Yesus. Kenapa Tuhan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Karena Yesus tahu, langkah pertama Maria, dengar. Masukkan sebanyak-banyaknya. Jangan berbantah-bantah, diam, dengar. Menghadapi masalah, musibah, diam. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sampai bertemu dengan Yesus. Setelah bertemu, tersungkur. Merendahkan diri. Karena dia tahu Yesus siapa? Mesias, Allah sendiri. Marta tahu bahwa dia berkata, aku tahu sekarang kalau engkau minta apa saja diberi oleh Bapa. Maria pun tahu. Tapi dia tidak berani. Karena apa? Itu adalah kehendak daripada Bapa sendiri. Maria merasa dia tidak memberi apa-apa. Maria merasa dia tidak melakukan apa-apa. Maria hanya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Maka dia sadar keberadaannya. Bahwa kematian kalau harus terjadi. Dia tidak sanggup berbuat apa-apa. Dan dia tidak berani apa-apa. Dia tersungkur lebih dahulu. Setelah itu dia berkata, Tuhan, seandainya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta, kata-katanya sama tapi dia menegur Yesus. Maria minta belas kasihan karena dia menyadari kemuliaan Yesus dan kuasa Yesus. Kata-katanya sama, tapi beda maknanya dan nadanya. Maka dari itu saudara coba perhatikan, aneh enggak? Maria, Tuhan Yesus kepada Maria tidak mengatakan, saudaramu akan bangkit. Baca, dan Tuhan tidak pernah mengatakan kepada Maria, tapi kepada Marta, Yesus jelas ngomong, saudaramu akan bangkit. Mengapa? Karena Tuhan tahu Marta tidak percaya. Tapi Maria percaya. Makanya Tuhan tidak perlu ngomong. Tapi kalau saudara tidak diomongi, tidak puas. Mana? Mbok ngomong. Padahal kalau diomongin tidak percaya. Kalau tidak percaya dosanya tambah banyak, double. Loh, saudara tahu, yang Tuhan kehendaki, saudara seperti Maria. Jangan sok tahu. Segala sesuatu bilang, aku tahu. Aku sudah tahu. Mau diterangin, aku sudah tahu. Loh, itu justru orang tidak tahu. Maka dari itu, kalau kamu ketemu orang, kalau dia bilang, ya aku tahu, firman Tuhan ngomong, aku tahu. Nah itu jelas orang enggak tahu. Jadi kamu harusnya mesem. Oh ya. Iya dah. Oh Marta ini loh. Jadi saudara enggak jengkel tapi tawa, mesem. Lu kok mesem apa? Aku ya tahu kok. Loh, sama-sama tahunya. Maka dari itu saudara, pada waktu Maria dia tersungkur di bawah kaki Yesus, lalu dia berkata, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika Yesus ayat 33 melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan,
marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kalau terhadap Marta dia langsung berkata, saudaramu akan bangkit. Tapi terhadap Maria Yesus tidak berkata, saudaramu bangkit, tidak. Di mana kamu baringkan dia? Langkah ini yang perlu. Saudara dan saya kepengen Lazarus bangkit karena masalahmu selesai. Masalahmu ditanggulangi oleh Allah. Meskipun Allah berfirman, saudara tidak akan percaya kalau engkau tidak punya langkah-langkah seperti Maria. Kalau Yesus tidak berkata, bukan berarti dia mau menyelesaikan. Bukan berarti dia tidak mau menyelesaikan. Justru langkah berikutnya dia berkata apa? Di mana kamu baringkan dia? Menuju kepada penyelesaian, saudara. Tapi kepada Marta dia langsung to the point. Ayat 39. Angkat batu itu. Marta saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Dia sok tahu lagi enggak? Belum bertobat lagi. Allah sendiri yang menyuruhkan dan dia berkata sendiri. Perkataannya sendiri berkata apa? Aku tahu kalau engkau minta apapun dikabulkan Allah. Tahu. Tapi pada waktu batunya disuruh nyingkirkan dia bilang apa? Bau. Loh, dia yang ngurusin lagi. Dia yang bantah lagi. Sampai Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jelas toh? Tuhan Yesus negor lagi toh? Bukankah aku sudah katakan, jikalau engkau percaya, karena Tuhan Yesus tahu bahwa Marta tidak percaya. Tapi Maria diam. Dan dia melihat mujizat. Dan kuasa Allah dinyatakan. Saudara tahu? Lazarus bangkit karena siapa? Karena Maria atau Marta? Maria. Kalau engkau masalahmu mau diselesaikan, tidak usah banyak-banyak pusing. Tidak usah ngotot bilang, Tuhan, Tuhan, teriak-teriak. Lalu Tuhan kok kuasa, sudah tahu. Kalau Tuhan itu kuasa, tapi gerakkan hatinya Yesus. Sehingga dia tidak tahan, dia mesti turun tangan. Karena hatinya terharu mengasihi engkau dan saya. Sehingga kemuliaan Allah tidak bisa tidak harus dinyatakan. Karena Allah tidak tahan hatinya melihat kesedihan anaknya. Kalau saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak akan tahan, diam. Tenang aja, relax. Wong Allah kok. Makanya saudara lihat saya selalu relax, no? Relax. Selalu bilang relax. Karena apa? Allah lebih tahu daripada kamu, betul enggak? Kenapa pusing-pusing kita tahu? Kita malah harus ngomong, Tuhan engkau lebih tahu daripadaku. Aku udah ngerti, tapi engkau tahu. Nah, saya barusan minggu yang lalu dari Solo. Saya pergi ke Solo, cuma ngomong sama Tuhan gini. Ngomong sama Tuhan, bukan sama manusia loh. Tuhan, wah anakku ini di Belanda ini mau ujian akhir. Dia tinggal bikin maket karena dia arsitek. Langsung saya sebagai orang tua merasakan, wah mesti butuh duit akeh nih. Saya bilang, wah Tuhan mau tak kirimi lagi sebab mungkin beli ini. Mau ujian akhir kan banyak butuhnya. Tapi pikiran saya cuma mau tak kirimi 1.000. Hanya 1.000, tambahan 1.000 gitu loh. 1.000 golden jadi 1 juta. Saya cuma ngomong gitu. Besoknya baru ngomong ini sama Tuhan. Besoknya saya dibel sama istri saya dari Bandung. Halo Yang, oh bagaimana?
Lalu saya bilang, ada apa kok kamu telepon? Anakmu barusan tak saya telepon, dia bilang, nih, uangmu kurang enggak? Oh enggak usah Pak, Mah, Papa kasih tahu, tenang saja enggak usah ngirim. Tuhan itu luar biasa Pak. Loh ada apa? Ini loh Papa suruh nyariin namanya orang ini orang Jakarta. Papa suruh terima kasih. Karena apa? Saya diberi uang itu sama orang itu. Padahal saya kemarin barusan dari Jakarta ketemu istri orang ini. Saya bilang terima kasih ya. Wah Pak Yusa Tuhan tuh luar biasa. Kenapa? Lah suamiku itu pergi ke Paris, Amsterdam, LA. Urusan dagang. Waktu di Paris, tidak ada apa-apa Pak. Dia di hotel, sembayang. Tuhan ngomong dalam hatinya. Anak Yusa. Jadi dia bingung, anak Yusa yang mana? Lalu dia ingat, oh Yusa Cipto. Dia bilang, Tuhan anaknya beri berkat. Saudara tahu? Wah, lah anaknya dah Belanda namanya siapa? Alamatnya mana, teleponnya mana, enggak ngerti. Bayangin saudara. Tapi hatinya tidak bisa tenang. Akhirnya dia telepon istrinya, dia bilang, coba cari orang yang di Amsterdam namanya ini. Itu orang Indonesia, mesti dia ngerti. Telepon, oh nomornya segini. Terus dia telepon ke Amsterdam. Kamu cari anak Yusa yang di Delft sekolah. Namanya siapa, alamatnya berapa, catat. Dan teleponnya. Dia terbang ke Amsterdam. Saudara ini sudah dapat. Ini namanya Indriati. Ini alamatnya. Ini teleponnya. Kamu kok tahu dapat dari mana? Saya langsung telepon orang Delft. Orang Indonesia. Dan tahu anak Yusa. Langsung ditelepon. Iin persis mau berangkat ke sekolah. Iin ditanya, kamu bisa mampir enggak ketemu Om di Amsterdam? Wah maaf Om, saya ini mesti ujian, enggak bisa. Pulang ujian mampir, ya. Tapi Om enggak ada, karena Om harus berangkat ke LA. Ada pesanan, ada titipan buat kamu. Kamu biasanya dibiayai siapa ini? Papa, oke. Ini kiriman Papa, anggap aja kiriman Papa. Amin. Terima. Ya, dia datang ke sana di hotel. Dia cari, tak ambil itu barang. Apa? 2.000 US dollar. Luar biasa. Sampai Iin buka sampai bilang, hah? 2.000 US dollar dititipin enggak ketemu orang. Saya mau ngasih dia cuma 1.000. Dia dapat berapa? 4.000. Saudara tahu? Enggak kita yang ngomong orang yang nyari kita. Betul enggak? Hah? Tuhan ngirim berkat atau kamu teriak-teriak minta berkat? Tuhan yang ngirim berkat. Nggak usah pusing. Yang penting menyenangkan hatinya Tuhan. Nah sekarang saya sama anak saya yang nyenengin hatinya Tuhan siapa? Dua-dua. Kalau enggak ya enggak usah. Wong yang pertama dia ingat bapake kok. Loh. Kan yang mau ngirim bapaknya toh. Nah, tapi Tuhan bilang, gak usah ngirim, aku sudah kirim loh. Sayang deh aku toh. Nah, tapi anakku menyenangkan hati ini Tuhan ya. Iya, harusnya dapat 1.000, dapat 4.000 loh. Dua-duanya nyenengin hati ini Tuhan toh. Makanya kalau kamu nyenengin hati ini Tuhan, gak usah pusing. Ngerti enggak? Allah lebih pusing daripada kamu. Nah, karena apa? Semua keinginanmu Allah sudah tahu. Langsung Allah bertindak. Betul enggak? Enggak usah pusing. Relax. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Maka dari itu saudara, setelah peristiwa terjadi musibah itu dan diatasi, coba perhatikan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk
Yesus. Dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Perhatikan saudara. Dua orang ini, Maria dan Marta, setelah mengalami peristiwa Lazarus mati dan dibangkitkan, dua-dua tetap bersukacita. Betul enggak? Nah, tindakan Marta tetap apa? Melayani. Saya tanya, Marta terjadi perubahan dari permulaan sampai akhir enggak? Enggak. Berubah? Oh, enggak. Yang pertama, Marta ngomel. Melayani, tapi ngomel. Tuhan, Maria itu suruh bantu dong. Ngomel loh. Tapi yang kedua ini ngomel enggak? Enggak, sudah berubah. Karena apa? Karena Lazarus bangkit. Kerinduan dia terpenuhi. Jadi ada berubah, ada. Tapi berubahnya sedikit. Tapi perubahan Maria apa? Apa Maria perubahannya? Ayo saya tanya sekarang. Yang kamu perhatiin yang mana? Mengurapi kaki Yesus? Langkah itu sebelumnya itu yang penting adalah ini. Maria mengambil. Perhatikan, Maria mengambil. Yang diambil apa? Harta dia yang disimpan dan seluruh simpanannya. Semua miliknya dipersembahkan Yesus. Ini Maria. Langkah pertama dia dengar. Langkah kedua dia mengalami musibah, dia diam. Langkah ketiga dia menangis tersungkur merendahkan diri. Langkah keempat dia menerima kebangkitan. Langkah kelima dia mengucap syukur. Dia tahu harga yang harus dibayar. Seluruh simpanannya diambil. Seluruh harta bendanya diambil. Dibawa ke bawah kaki Yesus. Langkah yang terakhir dia korbankan harga dirinya. Gengsinya. Membersihkan kaki Yesus dengan rambutnya. Perempuan rambut adalah mahkota. Coba bayangin saudara. Di tempat pesta. Dia mencuci kaki Yesus. Menyekanya dengan rambutnya. Semua orang melihat dia. Bagaimana malunya Maria. Dia bayar harga ini. Semuanya. Maka Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saudara sanggup jadi seperti Maria. Maka kalau Tuhan berkata tidak banyak Yusak orang yang jadi Maria. Karena dia rela mengorbankan segala-galanya untuk Tuhannya. Karena dia tahu harga yang harus dibayar. Dia merendahkan diri. Dia mempersembahkan kehormatannya. Dia mempersembahkan harta bendanya. Kalau saudara ditanya, siapa milik harta bendamu? Tuhan. Tapi saudara seperti Marta. Memberi sebagian-sebagian sedikit. Kalau suruh memberi banyak, jangan Tuhan. Lihat saudara, gampang untuk menjadi seperti Marta. Tidak gampang untuk menjadi seperti Maria. Karena kalau saudara berani mengatakan engkau mau seperti Maria, relakah engkau mengorbankan segala-galanya untuk dia? Karena Tuhan sudah berkata, kalau engkau mengasihi istri, suami, anak, orang tuamu, bahkan dirimu lebih daripadaku, kau tidak layak menjadi muridku. Maka dari itu saudara,
untuk menjadi orang Kristen yang Tuhan mengendaki kesempurnaan, kita harus bayar harga itu. Mari kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan hadirat Tuhan, karena setiap orang di antara saudara dan saya punya masalah. Punya keinginan, punya kerinduan. Tetapi mampukah kita memberikan apa yang Tuhan mau bagi kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu satu demi satu, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu, Bapa. Kami ternyata tidak mampu menjadi Maria, Tuhan. Kami ternyata belum mampu untuk menjadi Maria, Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami. Kami sadar dan kami mau belajar, Tuhan. Kami mau meningkatkan kerohanian kami, pengenalan kami kepadamu. Tidak cuma sekedar seperti Marta, hanya melayani, sekedar melayani. Tapi tidak banyak mengalami perubahan dan kesempurnaan. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu saat ini. Yang penting saudara sekarang Tuhan mengendaki pertobatan, kesadaran bahwa engkau seperti Marta, berbantah-bantah, kecewa, ngomel, sok tahu, supaya jangan sampai berlarut-larut. Ngucap syukur kalau kamu pada malam hari ini kita dapat mendengar firman Tuhan dan kami bertobat. Karena kami tahu masih jauh Tuhan daripada Maria. Gengsi kami, harta kami, ketekunan kami untuk mendengarkan firman-Mu, kesetiaan kami duduk diam di bawah kaki-Mu, dengan kehancuran hati kami masih jauh, sehingga kami tidak melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kami. Tuhan, layakkan anak-anak-Mu, sehingga mereka dapat melihat kemuliaan-Mu, dan orang lain percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang heran. Terima kasih Tuhan akan kasih sayang-Mu. Terima kasih akan kemurahan-Mu. Terima kasih akan lawatan-Mu. Kami mengucap syukur akan kasih setia-Mu. Dan hamba percaya Engkau berbicara secara pribadi kepada kami masing-masing. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau pimpin, Engkau tuntun. Supaya kami mempunyai ketekunan, kesetiaan dan percaya. Dan kami menikmati hidup yang penuh dengan kemuliaan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin.